Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Perkenalkan nama saya Nasra Sabila dengan NIM 2502 01011304 dari MJ 220. Di sini saya akan mempresentasikan tugas utama saya, yaitu produk dan jasa keuangan. Dua produk dan jasa perbankan dan lembaga keuangan paling populer di Indonesia untuk saat ini. Yang saya ambil itu ada di QRIS, pembayaran digital, dan yang kedua ada di bank digital. Next. Apa yang akan saya bahas di sini? Transformasi dari layanan konvensional menuju ekosistem digital yang inklusif. Yang pertama dari QRIS, pembayaran digital atau Quick Response Code Indonesia Standard. Sistem pembayaran digital satu ini satu QR kode untuk semua. Jadi bisa digunakan untuk semuanya. Terus untuk yang kedua itu ada di bank digital, fitur finansial terpadu. Semua layanan mulai dari pembukuan rekening hingga transfer dan deposito dilakukan secara digital. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas dari QRIS pembayaran digital. QRIS. Apa itu QRIS? QRIS adalah standar QR kode pembayaran nasional yang ditetapkan Bank Indonesia atau BI. Dengan QRIS, satu kode QR bisa dipakai untuk semua aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lain-lainnya. QRIS itu diterbitkan oleh Bank Indonesia, diluncurkannya di tanggal 17 Agustus 2019. Pengguna aktifnya itu di 301 juta lebih merchant. Proses transaksinya itu cepat, cuma di 2 sampai 10 detik aja. Yang kedua, cara kerja dan jenisnya. Untuk cara kerjanya itu tinggal buka aplikasi wallet, bisa GoPay, OVO, Dana, atau M-Banking yang lainnya. Untuk yang kedua itu ada di scan QR kodenya, nanti tinggal arahin aja ke pemilik kodenya. Untuk yang ketiga itu dimasukkan nominalnya dengan jumlah yang sesuai apa yang dibeli. Untuk yang terakhir itu keempat, konfirmasi dan bayar. Dia ada PIN-nya. Kalau tidak menekan PIN, tidak bisa. Tidak, tidak akan berhasil proses transaksinya. Untuk jenis kris itu ada dua, yang di MPM atau Merchant Presented Model. Itu dari QR di kasir merchant. Untuk CPN itu Customer Present Model. QR dari HP pembeli. Jadi ada dua tipenya. Terus keris sebagai jasa. Bagi pemilik bisnis atau merchant, bagi para pedagang atau pemilik bisnis, keris adalah sebuah jasa atau layanan pembayaran non tunai. Sedangkan kris sebagai produk itu dari bank atau penyedia layanan pembayaran. Bagi lembaga keuangan atau penyedia jasa pembayaran atau PJP yang diterbitkan kris salah satu produk digital atau produk layanan yang mereka tawarkan kepada nasabah. Di sini ada manfaat untuk nasabah dan merchant. Ini untuk manfaatnya itu yang pertama ada satu QR untuk semua. Tidak perlu banyak aplikasi berbeda. GoPay, OVO, dan ShopeePay. Semuanya bisa pakai QR yang sama. Untuk yang kedua ada di transaksi super cepat. Yang seperti tadi cukup 5 sampai 10 detik saja. Tidak perlu antri lama atau bayar pakai uang tunai. Terus yang ketiga ada di aman dan terjamin, diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Setiap transaksi terintegrasi dan terlindungi. Dan yang terakhir itu bisa untuk UMKM. Merchant kecil pun bisa terima pembayaran digital tanpa biaya MDR untuk nilai 500 lebih. Untuk manfaat bagi penjualnya itu di gratis biaya MDR-nya untuk UMKM transaksi. Untuk yang kedua ada di omset naik. Terima pembayaran digital sama dengan lebih banyak pelanggan. Yang ketiga ada di rekonsiliasi mudah. Laporan transaksi otomatis tidak perlu hitung manual. Oke, di sini yang kedua ada di bank digital, perbankan tanpa cabang. Bank digital ada layanan perbankan yang diberikan layanan 100% secara daring tanpa kantor cabang fisik.
Produk ini dirancang untuk mobilitas tinggi, memungkinkan nasabah mengelola seluruh aspek finansial hanya melalui smartphone. Layanan ini mencakup pembukaan rekening, transfer, bahkan transfer antar bank itu gratis hingga investasi terregenerasi. Ini untuk fitur utama dan keuntungan dari bank digital. Yang pertama di Smart Pocket. Memisahkan uang jajan, tabungan, dan dana darurat tanpa satu rekening tanpa biaya tambahan. Untuk yang kedua di bunga kompetitif. Menawarkan suku bunga deposito yang jauh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Untuk yang ketiga ada di real time control. Kendali penuh kartu kredit, kartu debit, dan transaksi secara instan melalui aplikasi untuk keamanan maksimal. Untuk efisiensi tanpa batasnya itu ada di bank digital mengeliminasi biaya administrasi bulanan yang biasanya memotong saldo nasabah di bank konvensional. Hal ini dimungkinkan karena struktur biaya operasional bank digital yang jauh lebih rendah tanpa perlu menyewa gedung fisiknya. Next, cara menggunakan bank digital dan manfaat bagi penggunanya. Ini untuk caranya itu tinggal daftar lewat HP tanpa ke bank. Tinggal unduh aja aplikasi yang dipengenkan, mau aplikasi apa, contohnya seperti BCA, Mandiri, atau bank-bank lainnya. Tinggal unduh aja di smartphone kalian, terus foto KTP, dan ambil foto selfie untuk verifikasinya. Dan rekening aktif dalam hitungan detik. Jadi secepat itu. Terus untuk isi saldonya itu untuk dari bank lain tinggal ditransfer aja biar itu ada saldo awalnya. Atau bisa dari setor tunai melalui ATM bisa di minimarket atau di pinggir-pinggir jalan juga banyak. Terus yang ketiga itu di transaksi penuh via aplikasi. Bayar dan transfer, kirim uang, isi saldo e-wallet, GoPay atau Dana, atau bayar tagihan tinggal klik di aplikasi. Yang kedua di belanja, cukup pindai scan barcode keris di kasir toko. Terus yang ketiga ada ditarik tunai. Bisa ambil uang tunai di ATM tanpa perlu kartu, tinggal gunakan kode dari aplikasi. Jadi gampang sekali kalau mau menggunakan bank digital ini. Terus untuk manfaatnya itu yang pertama ada dibuka rekening instan 100% via aplikasi tanpa perlu antri di kantor cabang. Jadi kalau yang sibuk dengan kerja atau urusan apapun, dia bisa sambil sekalian mengerjakan sesuatu tidak lama kok prosesnya cepat. Karena saya juga menggunakan bank digital. Untuk yang kedua ada di bebas biaya admin. Mayoritas gratis biaya admin bulanan dan gratis transfer antar bank. Terus yang ketiga ada bunga lebih tinggi. Keuntungan tabungan dan deposito jauh lebih besar dari bank biasa. Terus yang keempat itu ada akses 24/7 atau seharian penuh. Bebas transaksi bayar tagihan atau top up kapan aja dan di mana saja. Dan yang kelima itu terakhir ada di akhir keuangan mudah. Bisa pisah-pisah uang atau bikin pos tabungan langsung di satu aplikasi saja. Ini untuk perbandingannya. Kalau ada yang bilang bukannya kris sama bank digital itu sama aja, beda ini beda ya guys. Terus ini untuk perbedaannya itu ada di status. Yang pertama di status, untuk kris itu standar fiturnya ya untuk kris itu dia ada di standar fitur atau metode pembayarannya. Sedangkan yang bank digital itu dia lembaga atau institusi institusi perbankan. Terus untuk yang fungsi utama dari kris itu alat untuk bayar belanja atau transfer lewat QR. Sedangkan yang bank digital tempat menabung, mengelola keuangan, dan investasi. Terus apakah bisa menyimpan uang untuk yang kris? Tidak bisa. Hanya bisa jadi jembatan pemindahan dana. Sedangkan yang bank digital bisa dia bisa menyimpan uang dan mengendap di rekening bank tersebut. Contoh dari QRIS itu kode QR kotak hitam yang biasanya ada di meja kasirnya. Kalau untuk yang bank digital itu seperti Bank Jago, Blumai BCA Digital, dan Cbank. Ini untuk kesimpulannya. Untuk yang bank digital adalah tempat lembaga atau aplikasi berbankan, tempat kamu menyimpan, menabung, dan mengelola uang secara online. Untuk yang kredit itu
adalah jalurnya fitur atau metode pembayaran menggunakan kode QR untuk memindahkan uang saat bertransaksi. Jadi bank digital menyediakan saldonya sedangkan Kris menyediakan cara instan untuk membelanjakannya. Keduanya berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem transaksi non tunai yang cepat dan praktis. Teknologi finansial bukan tentang mengamati uang fisik, melainkan tentang memberikan akses yang lebih adil dan efisiensi bagi setiap individu. Terima kasih. Sekian dari Nana Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.